Saya sering sampaikan, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Suksesnya suami itu karena doa dan dukungan istri, gagalnya suami itu juga karena lemahnya istri. Ini Nabi sendiri yang menyatakan, yang membedakan aku dengan Nabi Adam, kata Rasulullah, itu soal istri. Aku berhasil, aku sukses itu karena dukungan kuat istri-istriku. Kata Rasulullah begitu. Istriku yang bernama Khadijah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa, raga, bahkan nyawa demi perjuanganku. Bukan memperkaya diri sendiri. Kemudian al-mu'min mempunyai keimanan yang kuat. Karena orang kalau imannya tidak kuat, apalagi pejabat yang imannya tidak kuat, itu nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Al-Muhaimin itu bisa dipercaya, sehingga kedepannya bisa Al-Aziz, kuat dan dapat dukungan dari mayoritas rakyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun izin bicara ke pian sabarataan. Bagaimana mau tangkem ya. Bisanya ya cuman ulun nama pian sabarataan ya. Kalau lagi dakwah ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, alhamdulillah daerah-daerah di Indonesia semuanya hampir sudah pernah ulun datangi. Ulun yang paling pada paham itu daerah kewanitaan. Itu. Kalau daerah-daerah lain udah paham. Setiap ketemu sama pimpinan-pimpinan, kepala-kepala daerah, mau kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2, ketemu Kapolda, ketemu Kapolres, ulun selalu berpesan, izin bapak atau ibu kalau melantik pejabat yang eselon di bawahnya, biasanya dilantik kemudian sumpah jabatan. Setelah itu agar menjadi pejabat yang baik, tolong semuanya diajak berdoa. Jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai pejabat yang baik dengan bimbingan dan pertolongan Allah. Rata-rata para pimpinan itu bertanya, doanya seperti apa Pak Kiai? Akhirnya saya ajari, doanya begini: setelah dilantik dan sumpah jabatan, baca doa nawaitu shauma ghadin an adai fard. Nah, ya kayak pian, mereka juga heran dan bertanya, bukankah itu doa dan niatnya puasa? Lah ya, emang maksud ulun begitu. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, puasa dulu, harus puasa. Namanya orang puasa boleh menikmati hidangan yang lezat-lezat, boleh makan soto Banjar, boleh makan sop buntut, boleh makan udang galah. Ini saya omongin karena tadi di rumahnya Haji Tony saya disuguhin itu, tak apalin. Boleh makan apa tadi lagi ya, ada ikan wader, apa kalau sini namanya saluang ya, itu boleh makan babuyu, petek Jawa mesti we. Boleh minum es buah, es dawet, tapi tunggu setelah maghrib. Sebelum maghrib
puasa dulu. Namanya pejabat boleh menikmati gaji gede, tunjangan besar, fasilitas, rumah dinas, mobil dinas, silahkan. Tapi tunggu setelah ekonomi rakyat terangkat, setelah perekonomian masyarakat membaik, silahkan mau menikmati gaji yang besar, tunjangan yang gede, fasilitas-fasilitas yang lain. Enggak ya, kadang-kadang perekonomian rakyat masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, pejabatnya klimis-klimis. Zalim itu namanya. Nggak usah ketawa pegawaianmu itu. Silakan mau narik atensi ke perusahaan mana, atensi ke perusahaan mana, silakan. Kalau ekonomi udah membaik, kalau rakyat kesejahteraannya udah terangkat, harusnya seperti itu. Menijin ini meneladani Rasulullah dari segi akhlak. Ibu-ibu bayar kari harus saya sebut di awal, karena setinggi apapun jabatan suami, levelnya pasti di bawah istri. Loh iya, saya sering sampaikan, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Suksesnya suami itu karena doa dan dukungan istri, gagalnya suami itu juga karena lemahnya istri. Ini Nabi sendiri yang menyatakan, yang membedakan aku dengan Nabi Adam, kata Rasulullah, itu soal istri. Aku berhasil, aku sukses itu karena dukungan kuat istri-istriku. Kata Rasulullah begitu. Istriku yang bernama Khadijah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa, raga, bahkan nyawa demi perjuanganku. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama, itu kaya raya, dan seluruh kekayaannya ditasarufkan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu hartanya 600.000 awak. Itu kalau dikuruskan rupiah sekarang kurang lebih 200 triliun rupiah. Melongo mesti. Pernah pegang duit 200 triliun rupiah? Wah, itu kalau dibelikan dawet, tanah bumbu itu banjir dawet seminggu nggak sat-sat. Duitnya Sayyidah Khadijah yang 600.000 awak semuanya digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Kemudian istri-istri yang lain termasuk Sayyidah Aisyah mendampingi dalam suka duka, memberikan support, memberikan semangat, memberikan doa. Suksesku, keberhasilanku karena dukungan istriku. Gagalnya Nabi Adam itu juga karena istri. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu kan gara-gara istri, betul? Gak paham ya wis ngomong betul, no, urusannya biar cepat. Nabi Adam tuh awalnya gak mau digoda sama iblis, karena iblis gagal memprovokasi Nabi Adam, Ibu Hawa yang diserang, kena Ibu Hawa. Udahlah, percaya sama aku, bilangin tuh suamimu, ini aja namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kenapa dilarang makan nama Allah? Karena kalau kamu sama suamimu makan buah ini, kamu akan abadi di surga. Allah nggak ingin itu, karena rencananya Allah kamu akan diusir dari surga. Kalau pengen terus bahagia di sini, makan aja. Akhirnya Ibu Hawa kan merayu Nabi Adam, Mas, aku pengen apa sayang? Pengen itu. Loh, enggak boleh.
itu larangan Allah. Yang lain pengen apa tak turuti, asal jangan itu. Enggak, pokoknya aku pengen itu. Enggak mau. Yang lain enggak. Nah, perempuan itu kalau udah kayak gitu enggak dituruti biasanya ngancam, sayang sama aku apa enggak. Kalau udah enggak sayang bilang. Nih wong lanang harus kena ngono ku lesok biasanya, melemes wes akhirnya dituruti. Itu kan gagalnya Nabi Adam juga karena perempuan, suksesnya Rasulullah juga karena dukungan istri. Maka ibu, suami itu pelupa, suami itu sering lupa kalau suksesnya dia itu karena doa ibu. Biar kada lupa, nanti pulang dari sini di tembok rumah tulis yang gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku, by your wife. Begitu suami pulang masuk rumah, lihat di tembok ada tulisan gede, dibaca, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Pasti suami akan menerima, betul istriku, suksesku karena doamu. Berarti aku kalau pengen tambah sukses lagi, maka yang mendoakan aku harus tambah lagi. Perempuan, kenapa perempuan kok sakti? Loh, segagah apapun suami, masya Allah, di depan istri itu kayak anak nggak lulus TK. Kapolsek itu udah ajun komisaris polisi. Nah, itu kalau di depan anggota, gak, kamu sana. Di rumah dibentak sama istri, goblok dadak. Jujur Bapak, jujur, saya ini biasa ceramah di hadapan puluhan ribu ibu-ibu. Kalau lagi muslimat wilayah, muslimat cabang itu puluhan ribu perempuan, puluhan ribu ibu-ibu saya ceramai, biasa. Tapi coba tebak, kalau lagi di rumah saya nyeramai istri apa diceramai istri? Saya ceramah di hadapan ribuan ibu-ibu biasa, tapi suruh ceramah di depan istri saya seorang diri nggak berani. Misalnya dia lagi ngambek, selingkuh, nah sini kamu duduk, dia duduk, plek, langsung saya kasih ceramah, assalamualaikum warahmatullahi. Saya salam belum selesai, prek, tinggal pergi udah. Maka jujur istri saya itu sama sekali nggak kagum dengan ceramah saya, belas nggak kagum. Biasanya kalau saya lagi di rumah sore habis asar, itu ada tetangga yang suka muter radio pas ceramah saya, itu kan kenceng banget, itu terdengar dari rumah. Saya lagi duduk, dia lewat di depan saya, ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Ceramah apa? Saya jawabnya singkat, sing penting laris. Allah ya karim. Saya juga pengen tahu kalau ada suami yang bisa ngajarin istrinya, tolong saya diinfo. Jadi kiai itu kelihatannya pinter kalau di luar, kalau di rumah masya Allah udah nggak bisa dalil, nggak bisa. Misalnya istri lagi ngomel, istri itu nggak boleh suaranya lebih kenceng, lebih keras daripada suami, dilaknat seluruh makhluk yang kena sinar matahari. Misalnya tak bilangin, Kanjeng Nabi kan wis dawuh, kan nabi-nabian, nabi apa. Maka sekarang banyak perempuan yang lebih menonjol dibanding laki-laki.
Kok ditanya menonjol apanya? Apa yang dimiliki laki-laki perempuan punya. Kalau diadu lebih menang perempuan daripada laki-laki. Laki-laki itu cuma kelihatan tampangnya aja, tampilannya aja, kayaknya gagah kuat, tapi kalau diadu demi Allah kalah sama perempuan. Coba, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Mulus kamu gribal. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki zaman ini mengandalkan prestasi, perempuan zaman ini juga punya prestasi plus tubuh yang seksi. 4-0. Ayo, laki-laki mengandalkan skill, oke? Perempuan zaman ini juga punya skill plus skill plus pentil. 5-0. Kalah. Loh, soal kerja kalah jauh. Laki-laki itu paling kerja dari semalam 8-10 jam, kerja 8-10 jam, pulang sampai rumah makan, habis itu ngorok. Tapi kalau istri kerjanya nonstop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul Ibu? Selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Lebih kuat, saking kuatnya perempuan itu dipercaya sama Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Kuat. Coba laki-laki yang merasa kuat gembol alam kubur. Nggak kuat. Kuat perempuan itu, saking kuatnya pabrik susu 2 di bawah sendiri. Tuh, ganal-ganal itu. Pabrik susu loro lo disonggol dhewe kuat. Lha wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik masih minta bantuan burung. Ndak mampu bawa sendiri. Ndak kuat. Udah, maka ibu sebentar, ini garapannya ibu-ibu dulu. Sebagai perempuan kenapa sakti? Karena perempuan itu berasal dari kata dasar empu, dan empu itu kan pembuat senjata, empu gandring, empu supo, empu tantular, empu sendok, itu kan sakti-sakti. Lah perempuan itu berasal dari kata dasar empu dengan awalan per dan akhiran an, perempuan, makanya sakti. Gak ngambil ya wis, ini mikirnya suwe. Ya Allah ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Oke, nanti kita sambung. Sekarang saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang 6 harapan asasi hidup manusia agar hidup benar-benar bermakna. Jadi ada 6 harapan asasi agar hidup manusia itu benar-benar bermakna, dan sesungguhnya kita sudah sering diingatkan tentang 6 harapan asasi ini ketika kita berinteraksi dengan sesama, cuman kita sering nggak menyadari apa saja. 1, hidup itu harus selamat. 2, hidup itu harus sehat.
Tiga, hidup itu harus nikmat. Empat, hidup itu harus manfaat. Lima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Ini 6 saja yang akan saya uraikan secara sederhana dan singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Gak melu nyamoni, gak usah cerewet. Ini bosnya Pak Kaji Tony lo menang. Gak nyamoni cerewet. Udah diem. Pokoknya 6 ini aja yang akan saya sampaikan. Pertama, hidup itu harus Allah ya Karim. Ya aku ngomong itu didengerin. Ini cantik-cantik on. Ibu dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Dengerin. Coba perhatikan. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua harus sehat. Yang ketiga harus nikmat. Yang keempat harus manfaat. Kelima harus terhormat. Keenam harus sukses dunia akhirat. 6 kata akhirannya at dan masing-masing ada keterkaitannya. Ini gak gampang, makanya larang. Nah, pengen murah ya bojomu kan ceramah. Murah mahal itu tergantung kualitas.